Kreativitas. Kita ngomong kreativitas tentang produk manusia untuk kreatif. Kok nggak gerak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi judulnya kemarin saya ngelihat di poster itu ada yang ngomong passionate, balance dan impactful. Kita ngomong dari passionate dulu, karena itu semua nanti berhubungan dengan kreativitas. Saya di sini mulai dengan tulisan mitologi sukses. Karena biasanya kita sering dengar sukses itu follow your passion. Tapi ada yang aneh ini. Emang kita benar-benar tahu artinya passion apa? Coba. Oke. Really? Coba kita lihat tips-tips yang lain tentang sukses. Follow your passion. Tapi kita juga pernah dengar tips tentang sukses yang lain. No pain, no gain. Ada yang ngomong 1% bakat, 99% keringat. Nah ini ada yang salah nih, berlawanan kan ini. Follow your passion sama suruh kerja keras nih. Yang salah di mana nih? Arti passion apa sih? Yang kita pahami passion adalah sesuatu yang kita senangi sangat gitu kan ya. Kita ikuti, kita senangi. Tapi coba kita track sebentar. Arti kata passion dari mana sih? Kalau kita melihat di kamus, passion itu berasal dari kata passio. Lihat, passio artinya apa? Passio arti pertamanya adalah suffering, menderita, bukan kesenangan. Jadi follow your passion itu bisa diartikan bukan ngejar kesenangannya, tapi justru penderitaannya. Kamu bersedia mencapai yang kamu inginkan dengan menanggung penderitaan. Follow your passion artinya adalah follow the suffering you willing to endure. Ikuti kesusahan yang kamu mau tanggung untuk menuju apa yang kamu inginkan. Karena pada proses mengejar mimpi itu nggak pernah mudah. Apapun nggak mudah. Nggak punya mimpi aja susah, apalagi punya mimpi, apalagi punya cita-cita. Mungkin dikit, ini bukan passion saya ini. Loh, passion itu bukan urusan kesenangan. Passion itu justru yang nomor satu adalah penderitaannya. Kamu bersedia menderita untuk mencapai itu atau tidak? Karena penderitaan itu pasti kok. Saya menyebutnya sebagai hukum penderitaan, hukum kekekalan penderitaan. Saya lulusan fisika, jadi jangan dibantah ya. Ada hukum kekekalan penderitaan. Gak hanya kekekalan energi, kekekalan penderitaan juga ada. Misalnya gini, malas sekolah, malas kuliah, susah cari kerja. Penderitaannya di susah cari kerja. Atau kamu menderita sekolah, tapi mudah cari kerja. Penderitaannya kan ada semua tuh, tinggal pilih di mana. Jadi kalau passionate, maulah menderita untuk sesuatu yang memang kamu senang lakukan, memang kamu ingin tujukan. Leto itu album pertamanya kita tahun 2004, 2005, lama, udah tua saya. Jadi untuk bikin satu album itu ada 10 lagu. Tapi lagu yang kita setor ada 37. Ada 27 lagu tidak berguna dan dibuang ke sampah. Hanya untuk membuat 10 lagu dalam satu album. Kalau kita menyesal, ya nggak akan jadi itu yang namanya album. Kalau kita sayang sama satu karya, dipaksa-paksain nggak akan jadi itu satu album. Jadi bersedia menderita berkarya, nggak apa-apa nih. Yang penting tujuannya tercapai. Follow the suffering you willing to endure. Nah, sekarang saya ngajak, karena kita sudah tahu arti passion, saya mau mengajak kita semua untuk menderita hari ini. Kita membahas tentang kreativitas, kita breakdown kreativitas, karena kreativitas sampai saat ini sering dianggap sebagai sesuatu yang out of nowhere. Kita itu sudah melakukan musik edukasi. Kita dari 2012 sudah muter ngomong tentang kreativitas. Karena adik-adik ini agak bingung, disuruh kreatif, tapi tidak disediakan metodologi untuk kreatif itu seperti apa. Makanya pengen kita breakdown yang namanya kreativitas. Penderitaan yang disengaja, let's suffer. Kita ngomong passion sudah, nanti kita akan ngomong tentang balance dan impactful. Proses kreativitas, sebelum saya ngomong tentang potensial, proses, dan kemudian ada aktualisasi. Saya pengen menggarisbawahi dulu, apa bedanya ide,
kreativitas dan inovasi agar kita tidak silang sengkarut. Ide adalah sesuatu gagasan yang muncul dari kepala. Itu namanya ide. Bisa datang dengan sengaja, bisa datang dengan tidak sengaja. Kreativitas adalah ide yang muncul dengan sengaja. Itu bedanya kreativitas dengan ide. Kalau kreativitas munculnya disengaja, kita butuh sesuatu, kita butuh jawaban, kita memunculkan ide, itu namanya kreativitas. Kalau ide yang muncul dari kepala, semua bisa keluar, kapan saja bisa keluar, sengaja tanpa sengaja. Inovasi adalah ketika kreativitas tersebut diimplementasi sehingga punya tolak ukur yang jelas di dunia nyata. Itu inovasi. Kalau cuma nyanyi-nyanyi, Cornel main gitar, saya nyanyi, bisa jadi ide yang keluar. Tapi kemudian kalau dikonstruksi menjadi lagu, itu menjadi kreativitas. Tapi kalau kemudian dijual dan kemudian ada tolak ukur laku berapa ya, itu baru bisa dikatakan inovasi. Nah, jadi ada beberapa jenis juga inovasinya seperti apa, tapi nanti kita jelaskan. Semua proses itu sebenarnya proses standarnya adalah sederhana. Ada modal, ada prosesnya, dan kemudian ada hasilnya, ada aktualisasinya. Kita belajar dulu, apa modalnya untuk bisa kreatif membuat karya. Ada banyak kotak di sini, ya ini penderitaan yang saya maksudkan. Orang maunya seneng-seneng kok malah bahas kuliah kayak gini. Oh, biarin, ada kesempatan membuat orang banyak menderita kok di. Oke, potensial. Modal untuk bisa kita kreatif apa? Nomor 1. Ayo gerak. Ya. Nomor 1, modalnya adalah otak. Dah, pastilah kita semua butuh otak. Tapi otak yang gimana? Ada, ini kalau mau gali lebih lanjut, ini dianalisis oleh orang yang bernama Daniel Kahneman. Dia salah satu pemenang Nobel. Otak kita ada 2 sistem yang bekerja. Pertama adalah sistem 1. Yang kedua adalah sistem 2. Apa bedanya? Sistem 1 adalah cara berpikir yang cepat, asosiatif cara berpikirnya, nggak mikir panjang. A, B, 1 tambah 1 berapa? 2. Misalnya saya kasih contoh. Di rumah ada yang punya pompa air. Punya pompa air ya. Listriknya gede nggak? Dia pompa airnya kalau hidup terus sama hidup nyala itu listriknya banyak mana? Hidup nyala. Itu cara berpikir sistem 1. Hidup nyala sama hidup terus lebih banyak hidup nyala. Kalau pakai sistem 2, pasti berpikir hidup sama nyala apa bedanya ya? Kalau hidup mati baru lebih banyak listriknya. Kalau hidup terus sama hidup nyala nggak ada bedanya. Itu sistem 2 yang bisa menangkap itu. Sistem 2 adalah sistem cara berpikir yang lambat. Analitik, lambat, logik. Sistem 1 menghasilkan opini, sistem 2 menghasilkan kritik. Itu 2 cara berpikir yang berbeda itu. Kita harus tahu model berpikir itu sehingga kita tahu mengaplikasikannya, sehingga bisa balance. Ya, saya masuk pada proses itu. Sehingga kita balance, kalau mau kreatif, kapan pakai sistem 1, kapan pakai sistem 2. Selain itu, di otak kita juga ada banyak mode yang bekerja. Mode norma, mode ekonomi, mode kompetisi, dan mode eksplorasi. Itu beberapa contoh yang saya tulis. Misalnya saya kasih contoh bedanya mode norma dan mode ekonomi. Oke, udah keluar duluan. Tadi lambat, sekarang mendahului. Nggak apa-apa. Oke, mode norma dan mode ekonomi. Contohnya gini, mode norma dan ekonomi. Anda kalau misalnya dikasih hadiah sama orang, kira-kira berterima kasih atau tidak? Nih tak kasih hadiah ulang tahun, seneng ya? Kalau dia ngomongnya gini, nih tak kasih hadiah ulang tahun harganya 200.000. Langsung penghargaannya berbeda. Kenapa? Ketika masuk 200.000, otak kita langsung beda nih cara sistem kerjanya nih. Nah, kreativitas itu membutuhkan mode tertentu untuk dia bisa bekerja dengan maksimal. Nggak bisa pakai mode ekonomi, nggak bisa pakai mode norma. Kalau pakai mode norma, dia tujuannya adalah bagaimana sesama mungkin sama sekitarnya. Kalau pakai mode ekonomi, mikirnya adalah bagaimana seprofit mungkin. Tapi kalau kreativitas itu harus menggunakan mode eksplorasi. Mode eksplorasi itu apa? Mode eksplorasi adalah mode di mana kita tidak takut salah, bermain, coba-coba, selalu seperti itu. Ini kalimatnya Maslow yang mengatakan tidak ada kreativitas itu kalau tidak datang dari game yang disengaja.
Semua datangnya dari game. Kalau ada yang mendorong Anda untuk kreatif, tapi memaksa, outputnya selalu tidak baik. Kreativitasnya pasti ngarang dan dipaksakan. Karena kreativitas selalu datang dari permainan. Dia datang dari ruang kemungkinan, bukan datang dari ruang kepastian. 37 lagu yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil. Memang gitu, proses kreativitas selalu seperti itu. Kalau menggali emas itu lebih banyak tanahnya daripada emasnya. Kreativitas juga gitu, membuat sesuatu lebih banyak yang nggak kepake daripada yang kepake. Tapi memang gitu proses kreativitas. Ada mode, yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu ada dua tipikal ilmu. Ilmu empiris dan ilmu testimonial. Ilmu empiris itu yang kita alami sendiri. Belajar Cornell, teman saya nih, Cornell, gitaris Leto ini sarjana gitar. Di sarjana belajar gitar itu tidak hanya pada teorinya, tapi juga pada prakteknya. Karena harus dua-duanya. Kalau empiris itu mengalami sendiri, kalau testimonial itu dengar-dengar, baca dari buku, belajar dari orang, mendengarkan dari orang. Gini ini testimonial. Ini tetap nggak ada gunanya kalau tidak mengalami empiris sendiri nanti. Jadi dua sumber itu perlu kita perhatikan. Oke, itu modal dalam kreativitas. Sekarang kita ngomong pada proses kreativitas. Ada 3 jalur juga di sini. Pertama, menyerap ilmu. Kecepatan, nggak apa-apa lah, whatever. Pertama, menyerap ilmu. Kita tahu tadi, ada sistem 1, ada sistem 2. Menyerap ilmu itu biasanya pakai sistem 1 karena malas belajar. Padahal seharusnya ketika menyerap ilmu, itu yang dominan sistem 2. Seperti tadi saya katakan, hidup nyala. Menyerap ilmunya, kalau pakai sistem 1, salah. Harusnya pakai sistem 2. Saya kasih contoh lagi. Misalnya menyerap ilmu nih. Kita kasih contoh yang sederhana. Anda semua bisa ngitung dari 1 sampai 100 enggak? Bisa? Mudah ya? Sistem 1. Coba. 1, 2, 3, 4. Coba. Coba dikatakan 7, 8. Mudah atau susah? Mudah. Sekarang saya tanya sederhana, dari 0 sampai 100 angka 9-nya ada berapa? 12, 19. Yakin? Hah? Oke, ada lagi yang ngomong? Salah. 20. Ada yang ngomong apa aja? 9, 19, 29, 39, 49, 55, 96, 97, 98, 90, 91, 92, 93, 94, dan seterusnya. Itu kadang-kadang saya sering menemukan orang yang karena merasa mudah kemudian meremehkan. Padahal ilmu itu terletak bukan pada yang hanya kita lihat. Perlu sistem 2 untuk mengolah, untuk mencari yang ada di belakangnya. Selalu seperti itu. Kalimat terkenal dari Sting tentang musik. Musik itu bukan suara yang dimainkan, tapi keheningan yang terjadi di antara nada. Ini yang ngomong Sting, bukan saya ini. Jadi dia sudah meng-approach, sudah melihat musik tidak hanya dari nada, tapi justru dari keheningan negatifnya, negatif musiknya, negatif space-nya di situ. Nah ini kalau kita pakai pakai sistem 1, susah setengah mati ini. Tapi kalau kita pakai sistem 2, kita bisa menganalisis. Oh gini musik itu. Misalnya gini, musik. Kadang orang mengatakan, kenapa suara saya bukan GR ya, tapi ini out dari dengar-dengar dari orang. Kok suaranya masuk di hati sih? Suaranya terdengar jujur sih. Di kasetnya, di CD-nya. Anda mengetahui bahwa ketika suara seseorang frekuensinya di 2,8 kHz lebih gede, 3 desibel daripada 1 oktav di sebelahnya, itu orang kedengaran akan lebih jujur. Kalau di frekuensi sekitar 400 itu kelihatan lebih berwibawa. Kalau di sekitar 1200 kelihatan pembohong. Ini pengetahuan frekuensi semua. Jadi apakah penting untuk berkarya? Nomor 1 berkarya itu adalah tools. Pelukis itu pakai intuisi, tapi dia harus belajar cat. Dia harus belajar kanvas, dia harus belajar kuas. Itu menyerap ilmu sistem 2 yang paling dominan. Oke, kita yang nomor 2, meledakkan. Ketika kita sudah punya tools, yang dilakukan haruslah kemudian meledakkan. Meledakkan itu apa? Berkarya
maunya, itu harus pakai sistem 1. Justru, nggak boleh pakai sistem 2. Karena kalau berkarya pakai sistem 2, nggak jadi karyanya. Gini, bener apa salah ya? Gini, bagus apa salah ya? Ini jelek apa enggak ya? Sampai kalau di musik ada yang namanya red light syndrome. Apa itu red light syndrome? Jadi orang jago banget main, ketika rekaman ada lampu merah recording, gemeter. Nggak jadi. Anda kalau main-main sama ujian beneran, outputnya biasanya bagus mana? Main-main. Karena kreativitas keluar harus dengan sistem 1. Bukan sistem 2, kreativitas itu. Meledakan itu. Meledakan itu, tadi itu, meledakan 1000, yang berhasil mungkin 3. Tapi tanpa 1000, bisa jadi 3 tidak lahir.